Sebetulnya kita tenggelam dalam idenya. Begitu maju anak yang satu ini, dia mulai bercerita. Maka anak ini bercerita, saya, kata dia, di hari pertama membaca buku tentang Mesir. Di hari kedua, saya membaca buku tentang Mekah. Dan begitu seterusnya dia lakukan. Apa itu? The power of reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada video kali ini saya mengajak kita semua, sahabat sekalian, sama-sama kita membuka sebuah buku yang baru beberapa hari yang lalu sampai. Dan saya kira membeli buku adalah sebuah investasi, bukan kehidupan yang sifatnya konsumtif, seperti kita membeli pakaian dan barang-barang lainnya. Membeli buku adalah investasi pikiran. Karena itu, perpustakaan dan buku. Saya kasih gambaran begini. Perpustakaan itu bagi saya adalah museum pikiran. Kalau kita datang ke museum, biasanya yang kita temukan adalah benda-benda bersejarah masa lalu, barang-barang antik, dan kita seperti terbawa suasana ke masa lalu, peninggalan-peninggalan sejarah. Begitupun kalau kita ke perpustakaan, kita hadir di antara ribuan pikiran manusia. Karena itu perpustakaan itu saya kira adalah museum pikiran. Di perpustakaanlah kita ketemu dengan orang-orang yang telah lama wafat, yang telah lama meninggal dunia. Bukan saja puluhan tahun, tapi bahkan ratusan tahun dia meninggal dunia. Kita seperti berhadap-hadapan atau kita seperti menemukan mereka kembali di perpustakaan. Karena itu juga, ketika kita membeli buku, lalu kita bawa pulang, lalu kita taruh di perpustakaan pribadi kita, kita seperti membawa orang ke rumah kita, seperti membawa tokoh, orang penting ke rumah kita. Dia secara jasad memang tubuh tidak ada begitu. Fisiknya sudah tidak ada, tetapi pikirannya kita rapikan. Kita susun baik-baik di rumah kita, di perpustakaan kita. Nah, karena itu, bila perpustakaan itu adalah museum pikiran, maka buku bagi saya kira adalah mesin waktu. Mesin waktu yang menghilangkan sekat jarak, baik itu waktu tahun sifatnya sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, ataupun yang sifatnya jarak teritorial, wilayah. Mereka yang terpisah secara jarak bermil-mil dari kita, nah, didekatkan oleh sebuah buku. Seperti misalnya sekat waktu tadi. Kita kalau membaca buku Cindy Adams ya tentang Bung Karno, Cindy Adams ini adalah wartawati Amerika, mewawancarai ya Bung Karno, menuliskan biografi Bung Karno. Kita seperti berhadap-hadapan dengan Bung Karno. Cindy Adams sangat detail sekali menceritakan kehidupan Bung Karno karena memang langsung ya dapat cerita itu langsung dari Bung Karno sendiri, lalu dia tuliskan. Nah, bagaimana kehidupan Bung Karno sebagai contoh gambaran misalnya, teman-teman sekalian. Bung Karno itu kalau kita baca buku itu, ini satu sisi saja. Bung Karno itu dulu semasa dia sekolah ya di Surabaya, dan dia hobi sekali berpidato. Nah, satu ketika kata Bung Karno, saya tengah malam ya di kamar di situ dia ada teman-teman yang lain, muncul saja semangat saya ingin berpidato. Jadi Bung Karno ini orator yang dari mudanya sudah punya semangat seorang orator begitu, suka berorasi, suka berpidato. Maka suatu malam kata dia, saya berdiri di atas tempat tidur tengah malam karena waktu itu muncul semangat saya ingin berpidato. Maka saya berdiri di atas tempat tidur, teman-teman pada tidur, dan saya berpidato sendiri. Nah, itu menarik sekali, Cindy Adams menceritakan. Contoh lain misalnya tentang Bung Karno juga di buku itu. Cindy Adams menuliskan cerita Bung Karno bahwa saking tidak punya duitnya Bung Karno di masa mudanya, nonton bioskop kala itu, tidak bisa ya sama dengan yang lain. Ya duduk di kursi yang telah disediakan, tidak bisa karena memang duitnya tidak ada, uang tidak ada. Maka kata Bung Karno, saya mesti menonton dari belakang. Jadi layar
bioskop itu ya biasanya kita nonton dari depan, tapi Bung Karno nontonnya dari belakang. Dan di waktu itu bioskop tidak ada suaranya, yang ada itu tulisan. Tidak ada suara masa itu, yang ada tulisan. Karena itu kata Bung Karno, kalau ya nontonnya dari depan bisa kita pahami itu filmnya, ceritanya. Tetapi kalau kita nonton dari belakang, itu tulisannya terbalik tulisannya. Tetapi kata Bung Karno di buku itu, karena saya terbiasa menonton di bioskop itu dari belakang, akhirnya saya bisa membaca huruf, membaca kalimat secara terbalik. Oh, menarik sekali itu buku, teman-teman sekalian. Silakan dicari buku Bung Karno tersebut yang ditulis oleh wartawati Amerika Sin Adams. Nah, ketika kita membaca buku seperti itu, bukankah kita sudah terpisah sekian puluh tahun dengan Bung Karno, ya? Dengan Bung Hatta juga, kalau kita membaca bukunya yang beberapa hari lalu sempat saya ceritakan untuk Negriku, kita seperti menapaki kembali, ya, menapak tilas atau bahkan seperti dibawa ketika dia berangkat ke satu tempat, ke satu daerah, ke satu wilayah. Kita seperti ikut serta dengan dia, mendampingi dia. Begitu juga ketika kita membaca buku Buya Hamka misalnya, maka kita tenggelam dalam ceritanya. Sebetulnya kita tenggelam dalam idenya, dalam pikirannya. Nah, karena itu pembaca buku, seorang tokoh atau pembaca buku biografi terkadang lebih memahami tokoh tersebut ketimbang anak biologis, anak kandung dari si tokoh itu sendiri. Makanya sering orang mengungkapkan ada anak ideologis, ada anak biologis, ada anak ideologis. Terkadang anak ideologis ini lebih memahami tokoh tersebut ketimbang anak biologis. Memang anak biologis mungkin secara fisik ya dari kecil bertemu dengan tokoh tersebut hari-harinya, ya bangun pagi ayahnya tokoh tersebut sudah ada bersama dia, tidur dan lain sebagainya, interaksi di rumah dan lain sebagainya. Bahkan anak ideologis ini bisa jadi tokohnya sudah tidak ada, sudah meninggal. Tetapi karena memang pikiran tokoh itu dicernanya satu persatu, buku-bukunya dibaca satu persatu, dia terkadang jauh lebih memahami daripada anak biologis tadi. Karena memang sebuah buku biografi atau autobiografi itu terkadang menceritakan sesuatu yang oleh tokoh itu tidak diceritakan pada sembarang tempat. Bahkan terkadang pada buku biografi atau autobiografi itu kita menemukan satu cerita yang kepada anak dia belum dia ceritakan. Saya misalnya menulis biografi seorang tokoh beberapa waktu yang lalu. Langsung secara pribadi tokoh itu menceritakan, ini cerita belum saya kabari loh ke anak saya sendiri. Saya sebagai penulis mendapatkan cerita itu orang pertama. Karena itu teman-teman sekalian, sahabat sekalian, membaca buku menghapus sekat waktu yang sifatnya berjarak. Begitupun kalau kita membaca buku juga menghapus sekat teritorial, ya. Itu sebabnya sebuah cerita seorang anak laki-laki, ya, anak sekolah dasar tepatnya, dia begitu masuk waktu liburan. Nah, sebelum liburan itu guru kelasnya menyampaikan begini, anak-anak sekalian, esok minggu depan atau mulai besok pagi kita akan mulai libur, akan start, ya, akan libur semester hingga 2 minggu ke depan. Saya memesankan kepada kalian, ibu guru atau bapak guru menyampaikan kepada kalian sebuah tugas. Tugas itu adalah catat kemanapun kalian pergi semasa liburan. Apakah kalian pulang kampung, ke rumah nenek, atau berdharma wisata ke berbagai tempat, catat, ya. Buat catatan harian. Dan waktu libur pun tiba. Anak yang satu tadi, begitu teman-temannya kalau liburan juga sudah pergi kemana-mana, ada yang pulang kampung, ada yang pergi traveling, jalan-jalan. Sementara seorang anak, begitu dia libur, ayahnya menyampaikan bahwa dia mesti menggantikan ayahnya menjaga toko.
sementara ayahnya punya pekerjaan yang lain. Nah, kamu jaga ini toko, kedai, kamu jaga kedai ini atau toko ini selama liburan. Ya, tidak kemana-mana. Anak ini awalnya pusing. Apa yang mesti saya lakukan? Nggak mungkin dong saya menulis ya interaksi jual beli saya dengan pembeli. Nah, dia merasa itu tidak mungkin dia tulis. Karena gurunya memerintahkan kalau kalian kemana-mana, ya berdharma wisata, traveling, buat catatan hariannya. Anak ini pada awalnya pusing. Apa yang mesti saya catat? Apa yang mesti saya tulis? Akhirnya, begitu besok masuk kembali ke sekolah, teman-temannya pada cerita ya dengan berbagai pengalamannya, ya catatan hariannya yang kemana-mana tadi itu. Begitu maju anak yang satu ini, dia mulai bercerita. Hari pertama, ya saya ke Mesir. Hari kedua, saya ke Mekah. Hari ketiga, saya ziarah ke makam Rasul di Madinah. Hari keempat, saya ke benua Amerika, ke benua Australia, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Terus dia ceritakan, sampai habis waktu 2 minggu, 14 hari itu, dari satu negara ke negara yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Teman-temannya komplain, protes. Nggak mungkin ini. Ya kami tahu kalau dia jaga kedai aja tiap hari, nggak mungkin dia kemana-mana. Ayahnya begitu dia libur, ayahnya meminta dia fokus menggantikan pekerjaan ayahnya menjaga kedai. Ya, maka anak ini bercerita, saya, kata dia, di hari pertama membaca buku tentang Mesir. Di hari kedua, saya membaca buku tentang Mekah. Dan begitu seterusnya dia lakukan. Apa itu? The power of reading. Kekuatan membaca. Secara fisik, kita tidak hadir di satu tempat, tetapi pikiran kita melihat dengan jernih tempat tersebut. Bahkan karena itu, lagi-lagi seperti tadi yang saya sampaikan, anak ideologis cenderung terkadang lebih memahami tokoh ketimbang anak biologis. Karena itu seorang pembaca buku terkadang lebih tahu satu teritorial, satu tempat atau satu kawasan ketimbang mereka yang tinggal di sana. Mereka yang menetap di sana. Apa sebab? Karena membaca buku. Ya tentu lebih bagus lagi ketika kita berkunjung ke satu tempat, kita datang ke sana, kita mengunjungi tempat tersebut dan kita juga membaca tentang kawasan tersebut. Tetapi begitu misalnya secara fisik, misalnya kalau kita bandingkan orang secara fisik datang, tetapi ada lagi satu orang yang secara fisik dia tidak datang, tetapi dia membaca tentang tempat itu, maka orang yang kedua ini jauh lebih tahu tentang daerah tersebut. Ya, bisa kita bandingkan misalnya seorang yang seminar ke satu negara atau ke satu tempat, dia hadir di sana dari hari pertama di hotel saja, hari kedua, hari ketiga, dan begitu selesai seminarnya atau agendanya di sana, dia langsung pulang kembali ke bandara dan ya pulang kembali ke tanah air atau ke asalnya. Sementara satu orang tadi, dia tidak ikut seminar, ya tentu saja dia hanya membaca di rumah tentang satu daerah tersebut, tentang satu negara tersebut, dia baca satu persatu. Ya, sejarahnya, kondisi masyarakatnya, cerita-cerita rakyat di sana. Maka orang kedua ini jauh lebih memahami tentang satu daerah ketimbang orang tipe pertama tadi. Karena itu teman-teman sekalian, buku. Bila perpustakaan itu adalah museum pikiran, maka buku menyingkirkan batas waktu dan batas wilayah atau teritorial. Baik, kita buka bukunya. Ini adalah buku berjudul, kita buka dulu, baru nanti saya perlihatkan judul bukunya. Baik, sahabat sekalian, ini buku tebalnya 366 halaman. Tadi saya sampaikan ini dicetak edisi pertama 2020. Coba kita cek. Dan betul ya, ini sekarang Juli. Buku ini dicetak Juni ya 2020. Baru sekali. Dan judulnya adalah 100 Ulama Nusantara di Tanah Suci.
kapan-kapan saya akan ceritakan teman-teman sekalian atau sahabat sekalian. Demikian, bersahabatlah dengan buku, karena mereka yang bersahabat dengan buku, bersahabat dengan masa depan, insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.